Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, nendang kopinya. Ini agak asam ya. Kopinya yang ini tuh rasanya gua temala tadi. Kalengnya ada di sana. Oke. Kita bahas soal membaca lagi ya, membaca, tapi ini melanjutkan soal cerita membaca, buku membaca ini ya, membaca yang lain-lain. Ini ada yang nanya nih, Pak, kalau membaca membaca topik machine learning dengan rumusnya dengan segala macam tuh gimana caranya gitu? Ada tipsnya nggak? Sebenarnya bukan hanya machine learning aja ya, kalau topik-topiknya yang lain yang susah, misalnya ada banyak rumus-rumusnya. Nah, tipsnya gimana? Tipsnya adalah cari orang yang lebih bisa menjelaskan ke kita. Contohnya kalau kita di bidang kriptografi gitu ya, kriptografi banyak matematiknya ya. Kalau kita bicara big number gitu, itu juga banyak matematiknya ya. Jadi kalau misalnya menjelaskan algoritma siapa atau rumus apa gitu ya, itu memang ada rumus matematiknya. Nah, saya nanya ke orang matematik. Dulu bahkan saya ada tempat bertanya, dulu ada grupnya itu saya bertanya, nanti mereka yang menjelaskan. Jadi timbal balik saya mengangkat topiknya, misalnya isusnya adalah ini rumus persamaan ini butuh gini. Saya nggak jelas, ini kenapa demikian. Orang matematik yang jelasin. Nanti balik lagi mereka nanya, ini untuk apa Pak? Untuk kriptografi gitu misalnya. Oh oke. Kriptografi itu apa Pak? Nah, kriptografi itu ini. Jadi bolak-balik ya, saling berbagi. Saya menjelaskan dari aspek engineeringnya atau computer science-nya, mereka nanti menjelaskan dari segi matematiknya. Dari situ pun nanti masih agak ada masalah lagi ya. Misalnya sudah dijelaskan rumus matematiknya. Oh begitu ya. Kadang ada rumus matematik yang elegan, yang susah diimplementasikan langsung ya, secara langsung ke dalam programming. Misalnya apa? Kita persamaan apa ya? Misalnya sebuah bilangan ya, katakanlah apa, A sama dengan X pangkat Y modulus Z gitu. X pangkat Y mod Z gitu kan ya. Wah, itu secara rumus kan elegan banget ya. Wah, asik banget rumusnya. Sederhana, simple. Tapi kalau X, Y, Z-nya itu bukan huruf ya, angka besar. Angka besar, wah itu susah. Angka besar tuh kalau kita bicara bilangan tuh, kalau programming biasa kan integer berapa? Integer ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, ini bitnya panjang, 512 bit atau 2048 bit. Angka dengan 2048 bit itu panjang banget. Jadi tidak dapat diproses dengan programming secara biasa. Nah, berarti harus ada trik-triknya gimana ya cara melakukannya itu. Triknya bisa dilakukan dengan trik secara programming, misalnya apa? Dengan menggunakan looping, rekursif, dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi bisa juga disederhanakan lagi dengan persamaan matematik lagi. Jadi misalnya tadi yang kayak gitu tuh, sebentar saya ingat rumusnya apa ya? Fast exponentiation, apa yang namanya rumusnya gitu ya. Sehingga bisa lebih sederhanakan lagi. Jadi tadi yang angkanya menjadi lebih besar bisa disederhanakan menjadi lebih kecil. Cuma memang kadang susah kalau angkanya itu bilangan prima ya, nggak bisa disederhanakan lagi angkanya. Anyway, jadi tadi ya, balik ke pertanyaannya adalah, kalau kita tidak paham sebuah topik, maka kita cari orang yang paham, yang bisa menjelaskan itu. Tidak secara keseluruhan, tetapi aspek itu aja. Jadi misalnya tadi, saya punya masalah kriptografi ya, kriptografinya masalah besarnya kriptografi, dalamnya ada rumus matematiknya, maka saya tanya ke orang matematik. Dalamnya ada orang harus diterjemahkan dalam bentuk computer science ya, program, saya tanya ke orang computer science. Harus diterjemahkan lagi dalam bentuk produk engineering, saya tanya ke orang engineering. Jadi saya nyebrang kemana-mana, sana sini gitu. Yang penting adalah kita punya akses atau punya teman kepada orang yang memang jagoan di bidangnya. Dan kita tidak harus jagoan semuanya. Kita harus paham itu, bahwa kita nggak mungkin ya. Ada istilah kalau dalam bahasa Inggris itu
jack of all trades, master of none. Jadi kalau kita bisa jagoan semua, biasanya kita master of none, gak? Jadi bukan menjadi master di salah satu bidangnya. Padahal kalau maunya kita menjadi salah satu master di dalam satu bidang itu. Yang lainnya kita nggak master. Jagoan kungfu misalnya, ya nggak bisa main basket, nggak apa-apa jagoan kungfu. Tapi kalau kungfu hustler tuh main bola juga ya. Jadi jagoan apa lagi? Jagoan melukis, nggak bisa rumus matematik. Jagoan nyolder, buat komponen, nggak jagoan membuat puisi. Ya, gitu ya. Jadi masing-masing punya kehebatan sendiri-sendiri. Itu tadi. Nah, yang susahnya adalah satu, kalau kita tidak punya akses kepada orang-orang yang jagoan itu. Ya. Kalau dulu tidak punya akses itu karena jarak jauh ya. Misalnya saya di satu kota terpencil, katakanlah Bandung gini ya. Orang-orang yang jagoan ternyata ada di mana? Di Boston gitu. Repot. Saya harus terbang ke Boston atau nemui orang itu ketika dia berada di mana, misalnya ada profesornya gitu, atau siapanya ya jagonya, pakarnya di mana itu. Nah kalau sekarang dengan internet ya, meskipun jaraknya sudah berkurang, tetapi kan kita harus mengintroduksi atau memperkenalkan diri, siapa saya, kenapa ini, dan komunikasinya itu lebih susah ternyata ya. Memang tidak lebih mudah kalau lebih mudah kalau kita ketemu langsung ngomong ini gini ya, lebih gampang deh. Bisa 5 menit masalahnya udah tahu, langsung kita mikir solusinya ya. Kalau dengan remote tuh kadang-kadang jelasinnya butuh 3 hari ya, bolak-balik pakai email, pakai WhatsApp atau pakai apalah ya, bolak-balik. Itu memang susahnya begitu. Kan atau nanti video call sekarang dengan Zoom ya, bisa oh ya gini. Anyway, balik lagi ya, akses pada itu. Kalau dulu susah, kalau sekarang seharusnya lebih mudah, tergantung tadi gimana cara komunikasinya. Yang kedua, kesibukan dari masing-masing orang tersebut. Gitu. Kalau nggak bisa lagi, nah berarti harus melakukannya dengan sendiri. Sendiri itu bolak-balik. Itulah sebabnya kalau jadi orang S3 tuh susah. Yang ambil S3, karena seringkali ada rumus-rumus banyak ya, rumus-rumus matematik atau rumus apa yang susah. Harus mikir sendiri, bolak-balik. Lihat orang lain, terus melihat mungkin analogi di bidang lain. Oh iya, itu kalau kayak gitu tuh bisa dianalogikan dengan bidang lain kayak gitu, rumusnya kayak gitu. Kayak dulu saya juga membuat counter flow pipeline processor ya dulu ya. Counter flow pipeline processor. Nggak, saya lagi membuat apa ya waktu itu? Pokoknya asynchronous buffer lah gitu ya. Saya ngelihatnya itu dari sampai ngelihat di desain dari roundabout. Roundabout itu tempat jalan tuh ya, yang ada bulatan. Jadi kalau perempatan tuh kan ada yang pakai traffic light, tapi ada juga yang pakai bulatan kayak di Inggris deh. Jadi kita masuk ke roundabout itu, kita mutar. Di Eropa banyak kayak gitu ya, kayak itu mutar-mutar itu. Nah, dengan adanya roundabout itu, apakah lebih bagus dibandingkan kalau kita punya traffic light yang merah, kuning, hijau, lampu traffic light itu? Nah itu berarti saya apa? Saya lari ke dunia orang sipil atau perencanaan tata kota ya. Nah, jadi saya waktu itu nyari jurnal-jurnal di dunia lain. Perencanaan tata kota, mereka tuh rumusnya apa sih kalau membuat roundabout itu, adakah nggak kayak gitu. Nah nanti saya implementasikan itu dalam bentuk queue di dalam queue di dalam hardware ya. Nah, berarti tapi kan saya ngeliat dulu ya, saya udah punya rumus nggak? Kalau udah punya rumus, saya contek rumusnya itu, saya comot, saya curi, saya adopsi, saya ubah untuk prosesor ya, desain prosesor, bukan prosesor waktu itu ya. Ya jadi saya pengen membuat counter flow pipeline prosesor sih sebetulnya. Yang maksudnya gini, kalau ini agak sedikit melebar ya. Maksudnya ada biasanya kan ada program ya atau persamaan, ini ada data. Nah persamaan ini kan ya biasanya gini. Kalau di computing yang dulu ya, persamaannya sini datanya jalan. Masuk data yang pertama, proses data yang kedua, proses data ketiga, proses data keempat gitu ya. Jadi datanya datang, ya prosesornya diem, teng gitu ya. Nah ada lagi sekarang beda lagi. Datanya diem, prosesor yang datang, teng. Atau datanya, kalau dulu sih soalnya memang ya prosesornya computing powernya yang besar, komputer yang besar, datanya yang kecil. Jadi datanya yang memang datang. Sekarang kalau datanya misalnya ada 100 petabytes itu, 100 petabytes
terbagi-bagi, di sana 10 petabyte, di sana 10 petabyte, 10 petabyte. Nah, kalau kita prosesornya di sini 10 petabyte, 10 petabyte harus nyamperin, wah habis di networknya. Lebih gampang 10 petabyte data yang di sana, prosesornya atau programnya yang datang ke sana. Programnya datang ke sana ya, datang ini salah beres, programnya pindah ke yang lain gitu ya. Makanya ada konsep RMI segala macam. Tapi intinya prosesornya jalan. Nah, counter pipeline prosesor nggak gitu, beda lagi nih. Proses, jadi kalau tadi ya datanya jalan ke atas, prosesornya berhenti, atau ininya datanya berhenti, prosesornya jalan. Kalau ini data dan prosesor jalan. Ketika mereka bertemu, deng proses. Jadi mereka counter flow ya. Itu desainnya, aduh CFF tuh ada yang buat micro pipeline. Saya kalau nama itu susah ya. Nanti harus saya cari dulu. Micro pipeline itu siapa? Sebentar, saya cari di internet dulu. Udah ketemu. Ivan Sutherland. Susah itu, padahal itu saya refer di disertasi saya Ivan Sutherland. Oh, dia banyak juga di bidang ini apa? Graphics ya, mungkin graphics prosesor segala macam. Pixar gitu ya, nanti ada. Anyway, balik lagi. Jadi Anda cari orang yang bisa membantuin itu, atau cari teman-teman sepenanggungan gitu. Jadi makanya kumpulan S3 itu bagusnya ngumpul-ngumpul, cari teman yang satu gerombolan. Nah, itulah enaknya kalau kita misalnya sekolah ya S3 satu profesor, misalnya ada anak S3-nya 5 orang ya, yang lainnya ada S2-nya, S1-nya. Nah, itu kumpul-kumpul ya, semoga bisa berbagi ilmu atau belajar bersama, karena nggak ada lagi tempat bertanya. Kalau ada tempat bertanya, tanyalah kepada yang jagoan, gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan masalah yang Anda hadapi, rumus-rumusnya ya nggak terlalu ribet ya, sehingga tidak membutuhkan pakar yang hebat atau waktu yang lama ya. Nggak butuh misalnya 3 tahun membahas rumus matematiknya. Ada yang kayak gitu, ada. Malah ngalamin pernah. Botak. Ini sampai sekarang saya ada satu ini ya yang saya nggak bisa memodelkan secara matematik. Secara engineering saya bisa. Ini kalau ditanya ini lebih secure, secure-nya berapa kali? Nah, nggak bisa saya. Jadi kacau gitu ya. Jadi belum bisa karena itulah saya belum bisa mendapatkan rumus matematiknya. Anyway, kopinya jadi dingin nih, ya. Ya, 12 menit ngomong gini, teh kopinya jadi langsung dingin deh. Nah, kalau ada pemanasnya lagi nget gitu ya. Harusnya ada pemanasnya nih. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ngabisin kopi dulu.